Bayangin, pas di tengah demo, lo lihat Akatsuki lagi mengepalkan tangan di udara. Ini kejadian di Chili tahun 2019 lalu. Ribuan orang membanjiri jalanan Santiago, Chili. Banyak gas air mata dan suara genderang protes bergemuruh. Dan teriakan, "Lawan!" Orang-orang yang demo itu pakai kostum karakter anime manga favorit mereka. Atau bawa papan yang ada gambar mangganya. Ini bukan pesta cosplay, ini adalah revolusi. Anime manga yang dibilang cuma kartun ternyata jadi senjata ampuh dalam protes Chili tahun 2019. Bagi generasi yang tumbuh dengan cerita pemberontakan dan solidaritas, kisah-kisah anime bukan cuma hiburan. Mereka jadi bahasa perlawanan yang menyatukan ribuan orang. Kenapa anak muda Chili pakai anime untuk melawan? Karena tema utama anime melawan penindasan, penolakan takdir, membela kawan, sama persis dengan kehidupan mereka. Sistem neoliberal Chili, warisan diktator Pinochet di tahun 80-an telah mengubah pendidikan, kesehatan, bahkan air bersih jadi ladang bisnis para konglomerat. Nah, di tahun 2019, kenaikan harga tiket metro jadi pemicunya. Pelajar SMA yang sudah mulai jengah dengan utang pendidikan dan gaji minim mulai melakukan aksi evasio massiva atau numpang gratis di metro. Polisi merespon dengan gas air mata dan pentungan. Tapi, alih-alih takut, para demonstran malah pakai karakter anime sebagai tameng. Kita bisa lihat, mereka pakai Attack on Titan sebagai salah satu representasi pemberontakan. Di anime itu, manusia melawan para Titan yang haus kekuasaan. Bagi demonstran, Titan adalah polisi represif, politisi korup, dan sistem yang memihak orang kaya. Grafiti wajah Eren Yeager menghiasi tembok-tembok kota. Kita juga bisa lihat One Piece, di mana Luffy dan kawanan bajak lautnya berjuang demi kebebasan. Nah, demonstran Chili pakai One Piece sebagai simbol bagi mereka yang hak-haknya dirampas. Jadi, bajak laut adalah cara mereka untuk merdeka. Ini semacam tanda ada banyak negara di dunia ini yang sistemnya nggak berpihak pada rakyat dan mereka berusaha melawan sistem itu. Jadi, cosplay di protes Chili ini bukan sekedar kostum. Ini adalah strategi psikologis. Polisi bersenjata harus berhadapan dengan demonstran yang pakai Haori Demon Slayer atau topeng All Might. Dan ada polisi yang ngegebukin orang yang berdandan seperti Pikachu. Absurd banget nggak sih? Peneliti NIU 2015 bilang anime dan manga bisa diadaptasi ke konteks lokal. Di Chili, pesan Naruto tentang memutus lingkaran kebencian digabung dengan tuntutan hak-hak suku Mapuche. Bahkan, tema lingkungan dari film studio Ghibli dipakai untuk kritik tambang litium yang merusak alam. Hasilnya, gerakan protes yang masif bukan cuma di medsos, tapi juga di dunia nyata, dan menarik perhatian media global. Liputan tentang revolusi Weibo di Chili pun tersebar, bikin dunia tahu soal ketidakadilan di sana. Nah, anime bisa bikin aksi mereka tidak bisa diabaikan atau diremehkan sebagai kegiatan anak alay. Setelah protes besar-besaran, di tahun 2022, Chili memilih Gabriel Boric, presiden termuda mereka, dan mulai menyusun konstitusi baru yang lebih adil. Meskipun masih ada tantangan, revolusi Wibu ini membuktikan satu hal, anime manga bukan cuma pelarian. Jadi, anime mengajarkan generasi ini untuk jadi pahlawan. Bukan pahlawan yang sempurna, tapi pahlawan yang terluka. Jatuh dan bangkit lagi, seperti Edward Elric di Full Metal Alchemist atau Gon di Hunter x Hunter. Kata seorang demonstran ke The Guardian, karakter anime menang bukan karena mereka spesial, tapi karena mereka antum wira. Jadi, kalau ada yang bilang anime cuman kartun, ceritakan kejadian tentang Chili ini. Ceritakan gimana karakter gepeng itu jadi inspirasi perubahan. Gimana generasi ini mengubah hobi jadi senjata untuk melawan. Dan gimana kadang cara terbaik untuk mengubah realita adalah dengan menulis ulang ceritanya. Kalau bisa cerita ulang tentang Indonesia nih, cerita apa yang bakal lo gambar ulang?